Ah. Ah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan yang hari ini Allah berikan adalah sehat. Sehat ya Bu. Sehat inilah yang paling mahal di akhir zaman di antaranya. Karena di akhir zaman ini rumah sakit makin banyak, yang sakit makin banyak. Makanya ada sekarang namanya rumah sehat. Orang rumah sakit buatnya rumah sehat. Jadi dua-duanya ini bagus ya. Nama mungkin niatnya kalau rumah sehat tuh apa? Jadi yang sakit tuh sehat nanti Ustadz. Tapi kalau masuk rumah sakit tuh sakit-sakit ya, terus dia namanya rumah sakit gitu deh. Oh iya juga ya. Nah, cuman yang orang rumah sakit pula di sini memang orang rumah sakit, orang yang datang ke sini sakit semua, makanya rumah sakit dan kita obati. Jadi beda perspektif nampaknya nih. Tapi kedua-duanya baik insyaallah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan kesehatan ini untuk belajar agama. Dan inilah salah satu cara yang paling mudah untuk masuk surga. Karena semua kita ingin masuk surga. Ibu-ibu ingin masuk surga nak? Ingin masuk surga. Bapak-bapak tentunya juga ingin masuk surga. Cuman kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, orang tidak akan bisa masuk surga sebelum dia merasakan surga dunia. Apa itu surga dunia? Surga dunia itu rupanya bukan harta. Surga dunia itu bukan pemandangan indah. Surga dunia itu ketenangan jiwa. Bapak Ibu sudah merasakan belum ketenangan jiwa? Udah. Kadang-kadang tenang, kadang-kadang enggak ya. Ya begitulah setan menggoda-goda kita Ibu, biar kita takut, biar kita sedih. Makanya Bapak Ibu banyak-banyak doa. Apa doanya? Berlindung dari 8 hal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa ghalabatid dain wa qahrir rijal. Apa-apa leh hafal? Enggak hafal. Ibu-ibu hafal? Belum lagi hafal. Nanti insyaallah dihafal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa khawatir, takut, gundah gulana. Takut itu kan yang akan terjadi. Wal hazan, aku berlindung kepadamu dari sedih, kalau sedih itu yang sudah terjadi. Wal ajzi wal kasal, ajzi itu lemah, mau tapi tidak ada kemampuan. Kemudian kasal, malas, mampu tapi tidak mau. Nah itu pula dia. Beda ya Bu ya. Kalau lemah itu mau tapi tidak mampu, gimana lagi? Namanya lemah. Makanya kita berlindung dari kelemahan. Yang keempat itu malas. Malas beribadah, malas ini, malas itu. Padahal dia punya kemampuan, dia punya kesehatan, dia punya ilmu, tidak beramal. Malas namanya kan. Kemudian yang kelima, wal ajzi wal juben. Juben ini penakut. Jadi dia takut aja. Ini tidak berani, pengecut. Tidak berani mengambil resiko. Tidak mau mengambil tantangan. Sehingga tidak maju-maju dia. Nah, ini banyak hari ini seperti itu ya Bu ya. Bawaannya itu lari aja. Kaburan, ada masalah pengen kabur. Banyak anak-anak sekarang kerja pengennya keluar, resign ya kan. Ketika sekolah pengen pindah-pindah sekolah. Jadi pengecut, mentalnya lemah sehingga tidak bermanfaat untuk dirinya. Kemudian kata Nabi yang kelima, yang keenam, minal apa tadi? Jubni wal bukhl, pelit. Kalau pelit itu dia tidak bisa ngasih manfaat untuk orang banyak. Duitnya banyak tapi nggak mau ngasih manfaat. Kemarin saya dihubungi, Ustaz, ada orang ibu-ibu terus contohnya Bu, kebanyakan kayak gitu. Dia kan Ustaz duitnya banyak, amehnya banyak Ustaz. Awak suruhnya infakkanlah mumpung belum mati. Waktu itu udah sekarat, udah sakit. Apa kata dia? Nanti kalau saya mati, harta saya kasih semua kepada anak adik saya. Dia memang tidak punya anak dan tidak punya, pokoknya tidak ada keturunan lah. Suami udah meninggal, duitnya banyak. Dalam pikiran saya sempat ketemu saya sebelum mati kemarin, infak untuk buat pesantren atau buat musola, buat rumah Quran ya kan. Nah itu luar biasa. Itu gimana hukumnya Ustaz? Jadi kalau misalnya saya dia meninggal, dia bilang nanti semua hartanya dikasih kepada anak adik dia, bisa kayak gitu? Wasiat berarti. Wasiat tuh paling banyak sulus, sepertiga. Sisanya ya dikasih kepada ahli waris. Ahli waris inti orang tua udah meninggal, ibu bapak udah meninggal, berarti anak tidak ada, suami tidak ada, berarti yang lain nanti. Yang lain kalau saya lihat-lihat, oh berarti kepada saudara kandungnya. Saudara kandung dulu.
Nanti baru yang lain-lain. Kalau yang masuk kategori ahli waris tidak boleh dikasih wasiat. Tapi kalau yang tidak masuk ahli waris, itu yang boleh dikasih wasiat. Tiba-tiba bapak ibu mau meninggal, kasih Ustaz Mutakin sepertiga, sepertiganya 2 miliar pula kan, mantap juga. Kan tidak ada hubungan ahli waris bapak ibu sama saya. Itu bisa itu. Jemaah yang dimuliakan, mati ya. Kenapa ini? Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah itu pelit namanya ya. Wal bukhl. Yang ketujuh, ghalabatad dain wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang dan tekanan manusia. Jadi kalau orang udah banyak hutang, itu mesti dia susah bergerak, mau ke sini tidak bisa, mau ke situ tidak bisa. Intinya tidak merdeka, ya Bu. Jadi berlindung 8 hal. Apa 8 hal tadi Pak? Udah lupa lagi ya kan. 1. Takut. 2. Sedih. 3. Lemah. 4. Malas. 5. Pengecut. 6. Pelit. 7. Terlilit hutang. 8. Tekanan manusia. Sempurna ya lah, 8 hal sekaligus. Jadi Bapak Ibu tidak pernah doa-doa itu selama ini. Kalau saya dah lebih 1000 kali saya baca mungkin. Jadi akhirnya Allah kadang membiarkan kita aja. Tidak ada takut-takutnya deh. Udahlah kata Allah, biarin aja lah kata dia. Jadi ini penting, hafalkanlah doa ini. Apalagi di akhir zaman nih, payah kali orang bebas dari hutang, ya nak? Di akhir zaman nih banyak orang sedih. Di akhir zaman nih banyak orang takut. Di akhir zaman nih banyak orang malas. Di akhir zaman nih banyak orang pengecut. Makanya Bapak Ibu, doa ini kalau bisa dihafalkan lah ini. Nanti kalau mau saya mau catatkan, dikirim lewat WhatsApp ya Bu. Oke, insya Allah. Cuman saya setiap kayak gitu tidak pernah habis itu pulang lah gitu. Lupa, ibu lupa, bapak lupa, saya apa lagi. Insya Allah nanti sama Pak Usman kami komunikasi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nih jemaah, orang tidak akan merasakan surga akhirat sebelum merasakan surga dunia. Apa surga dunia itu? Ketenangan jiwa, ketenangan batin. Bagaimana cara ketenangan dapat? Salah satunya hadir di majelis ilmu. Kata Nabi, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fiman indah. Kata Nabi, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah kita ini membaca kitab Allah, mentadabburinya, kecuali Allah berikan ketenangan kepadanya. Ini Bapak-bapak udah mulai tenang nampaknya ini ya kan. Jadi healing yang terbaik itu ke pengajian. Healing yang terbaik. Tapi saya perhatikan kajian fikih ini kan sejak 2021 Pak, sampai 2026, 5 tahun. Meskipun saya banyak juga absen-absennya belakangan ini ya kan. Jadi Bapak Ibu, saya perhatikan lama-lama jamaah ini makin hilang aja. Kayaknya banyak yang umroh ini, ya Bu. Ini kayaknya relawan ke NTT semua nampaknya ini. Baiklah Bapak Ibu, pada malam ini kita lanjutkan kajian kita tentang masalah sholat taubat. Ya, ini pembahasan kita masuk ke silabus entah yang keberapa pertemuan lah ini. Kayaknya kalau fikih ini saya lihat slide-nya tuh hampir 700 kayaknya. 500 apa 700? Udah banyak ini. 1, 2, yang slide 1 itu aja yang file 1 itu sampai sekian ratus. Ini yang kelima tadi, dan yang kelima. Ini saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Biar nampak saya serius buat materi. 1, 2, 3, 4, 5. Yang slide 5 ini aja 61 ya kan. Jadi yang awal-awal dulu lebih banyak lagi. Sekarang kita bahas sholat taubat. Di antara bentuk sholat, salah satunya sholat taubat. Jadi kalau dihitung-hitung Bapak Ibu, sholat ini semuanya hampir 30-an sholat tuh. Di antaranya sholat jenazah, sholat duha, termasuk sholat 5 waktu, termasuk juga sholat tahajud, termasuk juga sholat witir, dan sholat-sholat yang lain. Nah, salah satunya sholat taubat. Kenapa taubat? Apa itu taubat? Taubat artinya ar-rujuk. Apa arti rujuk? Kembali. Jadi ada orang bercerai kan, rujuk dia. Taubat tuh, enggak begitu juga. Rujuk tuh secara bahasa, kemana-mana bisa dibawa, kembali. Ana rujuk gitu-gitu orang kadang-kadang ngomongnya, saya pulang. Balik lagi dia.
Termasuk seorang suami atau seorang istri, mereka balik rujuk gitu. Kemarin saya dihubungi salah satu jamaah, Ustaz, bisa Ustaz jadi apa Ustaz? Jadi apa nih saya bilang? Ustaz jadi apa Ustaz? Menikahkan orang. Kok saya pula menikahkan orang, saya bilang. Saya enggak KUA saya. Saya kuliah saya sampai S3 hukum Islam. Tapi saya enggak masuk-masuk kemana-mana. Ke kampus saya enggak masuk, ke KUA saya enggak masuk, saya bilang. Saya ini fokus dakwah sama pendidikan. Nah, ceramah tentang pendidikan. S1 saya memang SPDI. S2 saya hukum di UIN Bukit Tinggi. S3 saya hukum juga di Padang, usul fikih. Tapi saya tidak masuk saya karena saya sibuk dakwah, saya bilang. Tadi baru pulang dari Sawalunto, Bu. Jadi Ustadz, begini ceritanya. Keluarga kami nih, suami istri mereka nih bercerai. Udah 6 bulan lewat. Jadi mau balik lagi, inilah penyakitnya ini. Pas kemarin minta minta balik lagi, ya kan? Habis itu datang kami ke KUA. Kata KUA, udahlah, enggak usah dari kami aja, kalian aja yang nikahkan, cari ustadz di situ. Ustadz mutakin lah, kata dia. Saya pula itu kan nikahkan orang. Masalah nanti saya bilang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, kalau di pengadilan negeri pula PA, pengadilan agama, itu tuh kalau orang tidak bercerai di depan pengadilan itu tidak diakui, Bu. Tidak diakui dia. Tapi kan secara syar'i ulama klasik itu mengambil pendapat, ulama klasik ya, kecuali yang baru-baru sekarang khususnya kompilasi hukum Islam nih, KHI itu, kalau yang klasik jatuh. Kalau saya seorang istri, suami bilang, aku talak engkau, 2 dia jatuh. Kayak gitu. Jadi dia kayak gitu. Jadi kan khawatir juga. Dapur ke KUA, dia ini masih belum cerai, tapi orang KUA pun mengakui dia udah cerai, gitu pula. Bingung juga orang KUA jadinya. Ayo udah cari aja lah ustaz di situ siapa yang nampak aja. Saya pakai baju kaos, pulang beli tempe untuk masak, ya kan? Sebentar dulu Ustaz. Apa ini saya bilang? Tilang apa? Enggak. Ustaz bisa apa? Kayak mana? Enggak saya terima gimana? Saya terima juga gimana? Enggak pernah pengalaman soalnya saya. Cuman jadi saksi sering. Gitu. Jadi ya udahlah saya bilang, besok kita kapan bisanya Ustaz? Saya bisanya hari sekian, jam sekian, dah datang saya ke sana jemaah. Jadi saya tausiahi lah orang ini berdua dulu. Ini mumpung kena tahu apa ini, saya tausiahi tentang pernikahan segala macam. Padahal mereka senior tuh. Saya pula yang nasihat, enggak apa-apa, kita kan ada ilmunya. Jadi rujuk. Jadi rujuk lagi. Kalau kalian nih sudah talak, kemudian lewat 3 kali suci, itu namanya talak bain sugro, saya bilang. Berarti ulang lagi akad nikah. Kalau dia belum sempat 3 kali suci, baru sekali haid suci, 2 kali haid suci, itu ndak usah ulang akad nikah, tinggal rujuk aja, datang balik ke rumah gitu aja. Dan masih istri. Jadi kalau ada seorang suami mentalak istrinya, itu masih istrinya, itu masih bisa tinggal di rumah dan dia wajib menafkahinya. Tapi kalau sudah lewat 3 kali suci, maka itu bukan istrinya lagi, dan istrinya tuh udah boleh nikah sama orang lain. Dan kalau dia mau rujuk, ulang lagi akad nikah. Tapi kalau dia udah 2 kali mentalak, kemudian masuk talak ketiga, itu udah nggak bisa. Dia harus 3 kali suci, istrinya nikah dulu sama orang lain, nanti kalau ribut lagi dia bercerai, baru nikah lagi, ulang dari nol, kayak di pom bensin. Nah, jadi begitu dia urutannya. Jadi enggak main-main masalah pernikahan. Kata Nabi SAW, salasun hazluhunna jiddun wa jidduhunna jiddun. Ada 3 yang main-mainnya serius dan seriusnya serius. Apa itu Bapak Ibu? Main-mainnya serius. Seriusnya apalagi gitu kan? Yaitu 1 nikah, 2 rujuk, 3 talak. Jadi apa kata istrinya kan? Misalnya suami istri ustadz lagi belajar fikih talak. Jadi kayak mana juga bang talak tuh prakteknya. Jadi begini dek, abang kan suami adek nih, adek kan istri abang. Abang bilang, aku talak wahai engkau istriku. Jatuh itu Bu, meskipun contoh. Nggak boleh main-main. Berarti bapak sering tuh? Nggak boleh dia. Atau misalnya kita punya anak perempuan, kemudian kita ngajar fikih, ya kan? Lalu kita mengajarkan kepada mahasiswa. Lalu kita bilang, aku nikahkan engkau dengan anakku. Kita lagi belajar fikih nikah nih, ya kan?
Nah, ini saksi 2 orang ya, kata bapak nih, dosen nih, bilang sama calon mahasiswa nih, yang mahasiswa nih, dia mencontohkan seolah dia menikahkan anaknya. Bisa tuh Bu, meskipun dia tidak serius. Makanya cari contoh tuh jangan yang dia gitu. Nikah itu sah itu. Nah, jadi memang hati-hati. Kata Rasulullah, bercandanya serius, seriusnya juga serius. Apa itu? Nikah, rujuk, dan talak. 3 ini hati-hati. Taubat, rujuk. Dari salat taubat kepada nikah coba. Jadi jemaah, bahasa Arab taubat itu bermakna ar-rujuk, yaitu kembali. Maksudnya kembali dari dosa-dosa. Orang yang dia bermaksiat tuh keluar jalur dia tuh. Makanya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan bahwa yang namanya taubat ar-rujuk min af'alin mazmumatin ila af'alin mahmudatin syar'an. Kembali dari berbagai perbuatan yang tercela kepada perbuatan yang terpuji secara syariah, secara syar'i. Jadi dari yang tercela kepada yang terpuji. Itu namanya taubat. Kemudian jemaah, di antara masyru'iyah dianjurkan salat taubat, dalilnya riwayat Abu Daud. Kata Nabi, "Ma min abdin," apa dia itu, Bu? Tidaklah seorang hamba yuznibu dzamban, melakukan dosa, lalu fayuhsinut tuhur thumma yaqumu fayusalli rak'atain thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Kata Nabi, kemudian dia berwudu dengan sempurna, dengan baik. Thumma yaqumu, dan dia berdiri. Ngapain dia berdiri? Berdiri salat, yusalli rak'atain, 2 rakaat. Thumma yastaghfirullah, setelah salat dia beristighfar kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah pasti ampunkan dosa dia. Inilah diantara dalil disyariatnya salat taubat. Bapak Ibu pernah salat taubat? Pernah ya. Antara salat taubat sama salat jenazah mana yang rutin? Yang sering? Taubat. Oh ya. Nanti kita jelaskan juga. Apakah salat taubat ini rutin tiap hari? Apa bagaimana saat? Nanti kita jelaskan. Lalu ketika Nabi menyampaikan hadis ini, Pak, langsung Nabi membaca ayat, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum." Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Orang yang bermaksiat tuh menzalimi diri itu, zalimul nafsih kalau dalam Quran. Kita melakukan maksiat, menzalimi diri. Kenapa? Di dunia dan di akhirat. Di dunia, Bu, Pak, dosa, maksiat itu memberi efek kepada tubuh kita, memberi efek kepada anak kita, memberi efek kepada pasangan, memberi efek kepada yang ada di sekitar kita. Dulu para sahabat begitu. Habis saya bermaksiat, saya perhatikan kuda itu tidak mau lagi manut sama saya. Kuda itu. Habis saya bermaksiat, ban Honda bocor. Kan? Bisa jadi. Karena efek dosa itu, dengan itu diampunkan dosa. Kan susah jadi kita. Diampunkan dosa kita. Meskipun kadarnya kita tidak tahu. Saya habis bermaksiat, saya perhatikan istri saya itu pulang, saya ngomel deh. Itulah bapak maksiatnya apa? Apa maksiatnya? Ya tidak tahu juga. Pokoknya adalah gitu. Jadi jamaah yang dimuliakan, maksiat nih mempengaruhi kegiatan harian kita. Termasuk sakit pada diri kita. Kadang karena dosa. Makanya kata para ulama, kenapa orang di masa tua rata-rata sakit? Itu Allah ingin menghapuskan dosa-dosa dia. Karena waktu muda dia bermaksiat. Bapak Ibu sekarang, antara masa muda dengan masa tua nih, mana lebih banyak maksiat? Waktu dulu apa sekarang? Berarti udah turun tensi maksiatnya sekarang. Ibu-ibu, kalau gunjing nih Bu, dulu sama sekarang mana yang agak rutin? Kalau ibu-ibu kan ada tobat tuh kata dia. Ada juga. Ustadz ini sembarangnya mana saya? Enggak, ini survei. Enggak, ya bagus lah, orang makin tua makin baik ya Bu ya. Bapak ya kan, bapak ini nggak enak lagi cerita kita. Membuka cokinya pula nanti. Kami sama-sama laki-laki. Jadi jemaah, intinya kita nih kalau masih muda dengan kita sudah tua, mana lebih banyak maksiat? Muda. Mana lebih rajin? Tersenggol lagi dia. Mana lebih rajin ibadah? Waktu muda, waktu tua? Itu pula dia. Itulah hikmahnya tua, kata para ulama. Anugerah. Tua itu anugerah. Orang takut tua.
Sementara tua itu anugerah. Cuman bukan pula kita menua-nuakan diri. Udahlah, mulai sekarang saya begadang mau cepat tua, makan minyak jelantah tiap hari biar cepat mati. Jangan pula kayak gitu, tak boleh, dosa itu. Kalau sehat kita kan bagus. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bermaksiat itu menzalimi diri sendiri. Karena efek maksiat tuh Pak, dia Allah kasih di dunia ini. Saya takut juga sekarang nih, kan saya masih muda nih ceritanya nih. Oh, besok kalau sekarang maksiat, besok dari tua masa saya juga nih kayaknya nih. Sekarang nih habis maksiat langsung taubat sama Allah. Biar dihapuskan semoga. Jadi jemaah kita ini tidak ada yang selamat dari dosa. Apalagi di akhir zaman nih Pak. Di akhir zaman nih potensi melakukan dosa itu lebih kuat daripada zaman dulu. Karena hari ini kemaksiatan tuh terbuka jemaah. Dulu orang masih ada malu-malunya ya Bu ya. Zaman ibu bapak waktu masih muda dulu masih malu-malu bermaksiat. Nah, sekarang terang-terangan. Itulah parahnya hari ini. Belum lagi HP, belum lagi yang lain. Ini payahnya kita hari ini. Au dzalamu anfusahum zakarullah, langsung ingat mereka sama Allah. Jadi memang orang beriman tuh enggak ada yang enggak jatuh dalam dosa. Fastaghfaru li dzunubihim. Ya kan? Summa zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Dan memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiruz dzunuba illallah. Siapa yang menghapuskan dosa kecuali Allah? Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa mereka sedang mereka mengetahuinya. Jadi Nabi bacakan ayat ini Bapak Ibu ketika menyampaikan hadis ini. Seseorang yang berdosa kemudian dia berwudu dan dia beri untuk salat 2 rakaat dan minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni dia. Ini hadis yang pertama. Dia 2 hadis. Hadis kedua, man tawaddaa, apa artinya? Siapa yang berwudu, fa ahsana wudu'ahu, dan dia memperbagus wudunya. Gimana memperbagus wudu nih? Hah? Bapak Ibu, kalau wudu ini standar-standar aja tuh serius sekali. Kalau anjurannya serius, wudu ini serius. Apa kata Nabi? Misal ya, baligh fil istinsyak illa an takuna shaiman. Kamu kalau masukkan air ke hidung serius, kata Nabi. Kecuali pas puasa. Kalau pas puasa serius dia. Kalau Nabi bilang kalau puasa jangan serius-serius sekali. Nanti masuk dia ke dalam. Jadi memang dihirup dia, gitu. Dan dalam satu hadis kita baca Bapak Ibu, ketika orang malam hari tidur, maka setan itu nongkrong di lubang hidungnya. Bukan aja hadis yang satu lagi, ada hadis satu lagi itu. Ketika orang tidur maka di tungkuknya ada tiga apa namanya? Tali setan. Kata Nabi kan. Kalau yang hadis satu lagi di hidungnya. Ketika dia memasukkan air ke hidung dan wudu dia masuk air ke hidung, maka setannya keluar. Nah, dan ternyata ada penelitian, Allahu a'lam, orang yang dia masukkan air ke hidung serius nih Bapak Ibu, dia termasuk orang yang bisa selamat dari penyakit stroke katanya. Allahu a'lam bishawab. Jadi serius dia masukkan air ke hidungnya serius. Wajahnya kan ada juga orang berwudu gini-gini cuma orang korban di samping sama dia. Terbang orang apa sama dia. Kena orang sampingnya. Serius digosok, dia apa segala macam. Lalu summa qama, dan dia berdiri fa shalla rak'atain au arba'an. Dia salat 2 atau 4 rakaat. Berarti bisa 2 bisa 4 juga. Salat apa ini? Syakka ahadur wah. Jadi salah satu perawinya agak ragu nih, 2 apa 4 ya? 2 apa 4? 2 atau 4 lah. Fa yuhsinu fihima adz-dzikr wal khusyu' summa astaghfarallah azza wa jalla ghafar lahu. Kemudian dia memperbagus pada keduanya itu zikir dia di situ. Kemudian dia khusyuk juga, maka dan dia minta ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosa dia. Jadi Bapak Ibu, memperbagus wudu, memperbagus zikirnya, dan khusyuk dia dalam solatnya tadi. Kemudian ditambah dia istighfar setelah solat, kemudian Allah akan ampunkan dosa-dosa dia. Nah, ini masyru'iyah solat taubat. Kemudian hukumnya, apa? Kalau niat di hati aja. Oh ayatnya, nanti ada di pembahasannya. Tapi langsung saya bocorkan, ayatnya bebas. Qul huwallahu ahad boleh juga. Sebagaimana yang Bapak Ibu paling suka kan, Qul huwallahu ahad. Pakai aja nama. 3 kul pokoknya, jangan lari-lari kemana-mana. Apa? Kalau kulliyal kafin al-ikhlas itu memang itu
yang paling populer dalam sholat-sholat sunnah. Itu kapan itu dibaca diantaranya? Sholat sunnah fajar, qobliyah maghrib, habis itu sholat witir, kemudian di belakang makom Ibrahim. Itu paling populer. Mungkin sebagian mengatakan karena ini paling populer ya baca aja qul ya kafirun sama qul huwallahu ahad. Tapi secara dalil tidak ada Bu keterangan dari hadis. Setahu saya tidak ada hadisnya yang sunnah tuh qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad, tidak ada. Cuman kalau dibaca boleh juga. Mungkin kita melihat itu yang paling populer. Dan kata para ulama, kenapa paling populer itu qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad? Karena memang qul ya ayyuhal kafirun itu bermakna la ilaha. Kalau qul huwallahu ahad bermakna illallah. Jadi la ilaha, tiada Tuhan. Berarti penghapusan, tidak ada pokoknya Tuhan. Pakai kalimat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Berarti enggak ada Tuhan. Lalu penetapan, ini kan an-nafyu namanya nih, peniadaan. La ilaha kan peniadaan, pakai qul ya ayyuhal kafirun, itulah kandungannya. Kemudian qul huwallahu ahad itu isbat namanya, penetapan. Siapa Tuhannya? Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Tapi itu pula yang Allah buat kita banyak hafal. Kenapa Bapak Ibu tidak hafal surah Al-Kahfi aja? Kan? Kenapa tidak hafal surat Maryam? Apalagi surat Yusuf. Itu yang paling tafis anak-anak tafis. Agak lama surat Yusuf ini. Jangan bilang-bilang kayak gitu lama loh. Nanti lama beneran itu. Karena Allah sudah mengatakan dalam Quran dan berulang-ulang, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami memudahkan Quran itu untuk dihafal. Datang ente bilang pula Yusuf ini susah. Bukan kami bilang susah, Ustaz. Dari semua yang hafal-hafal nih, yang agak lamban tuh di Yusuf tuh lah katanya. Saya dulu waktu menghafal pun, kalau saya rasanya mirip-mirip ya semua, sama ya semua, mudah ya semua. Tapi kalau sambil tidur-tidur ya payah. Jadi menghafal Quran itu mudah ya semua. Allah udah bilang mudah. Jadi jangan kita bilang susah. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ulama sepakat bahwa taubat itu hukumnya wajib. Bertaubat wajib. Cuman kalau untuk sholat taubat sunnah, tidak wajib. Berdosa kita kalau wajib sholat taubat kalau kita tinggalkan. Yang wajibnya taubat. Ibu masih ingat kemarin taubat pembahasan kita ada kan? Taubat. Jadi taubat itu syaratnya berapa kemarin Bu? 1. Dia 3. 1. Meninggalkan maksiat. 2. Menyesal. 3. Bertekad tidak mengulang lagi waktu itu. Jarak-jarak 2 bulan diulang lagi, ulang taubat lagi. Waktu itu lagi. Siapa yang jamin gak ulang lagi? Cobalah pikir-pikir. Kata bapak-bapak ini kan keluar di astagfirullahaladzim, tidak boleh ini. Oh ya Allah, aku bertobat tadi melihat yang gak baik. Keluar diulang lagi tuh. 2 bulan, 2 jam udah masalah. Apalagi bapak ibu punya jualan ya kan. Datanglah anak-anak mahasiswi ini, bapak-bapak tuh udah gini dah. Jadi gimana? Sekilo 2 kilo. Pokoknya sekilo 700.000 kata Pak Prabowo. Hilang barang itu semua. Mata kayak gini terus hilang. Kayak mana lagi kan? Nah, jadi jemaah yang dimuliakan Allah, kalau dosanya terkait dengan manusia tambah satu lagi syaratnya kan? Apa itu Pak? Minta kehalalannya. Nah, gitu ya. Jadi jemaah, hukum salat taubat berbeda dari hukum taubat itu sendiri, dijelaskan oleh para ulama. Dan salat taubat ini bukan berarti dilakukan sering-sering, tiap hari, tidak ada kayak gitu. Sesekali cuman, pada perkara-perkara dosa-dosa kelas berat. Kalau kelas-kelas ringan cuman tertendang sendal kawan, dosa ini salat taubat. Kan dosa-dosa kecil itu kan tidak ada ancaman. Itu perbedaan. Gimana cara membedakan ini dosa besar, ini dosa kecil? Gimana caranya? Gimana Bapak Ibu? Itu dosa besar itu. Apa beda dosa besar sama dosa kecil? Tidak bisa menjelaskan biasanya. Pokoknya dosa, ya kan? Lalu setiap berdosa langsung main sholat taubat gitu? Dia nggak kayak gitu juga. Dalam perkara-perkara dosa-dosa berat, itulah kita dianjurkan sholat taubat. Kadang ada jemaah ini saya dengar pokoknya saat saya tuh habis saya sholat tahajud langsung sholat taubat, langsung sholat hajat tiap hari gitu. Banyak kali itu. Dia enggak tiap hari dia jemaah, sesekali. Anjurannya demikian.
Jadi dosa-dosa yang kelas-kelas berat. Kalau dosa-dosa ringan, apa beda dosa besar sama dosa kecil? Kata para ulama, kalau dosa besar itu disebutkan ancamannya. Misalnya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Nah, berarti dosa besar membunuh. Dosa besar membunuh itu, Bu. Jadi dosa-dosa yang disebutkan ancamannya baik di dunia maupun di akhirat, hukumannya gitu ya, itu adalah dosa besar. Misalnya dosa orang yang apa lagi? Tadi membunuh, berzina. Kalau zina kayak mana jemaah? Atau menuduh, itu biasanya disebutkan secara langsung. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Perempuan pezina, laki-laki pezina, maka cambuklah mereka 100 kali. Itu kalau yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah ya rajam. Cuman ya rajam ini rata-rata bukan karena ada saksi 4 orang, tapi rata-rata yang dulu dalam hadis-hadis itu yang mengakui dirinya pernah berzina, datang ke Nabi lapor minta rajam. Kalau tidak minta rajam ya tidak dirajam, dia taubat aja, nggak usah datang minta rajam. Nabi pun tidak mau merajam. Udah, mungkin kamu apa nih, lupa enggak Rasul, betul. Pulang ya kan. Bisa datang lagi Rasul minta rajam katanya. Kenapa? Kamu betul-betul ini? Iya Rasul ini. Oh hamil, ya dah, tunggu dulu melahirkan lo. Datang lagi dia habis melahirkan. Rasul, saya udah melahirkan ya, minta rajam. Susui sampai 2 tahun. Mudah-mudahan tidak balik lagi dia, kena rajam. Jadi pun sebenarnya kalau orang yang pernah melakukan zina, dia tidak dianjurkan untuk mengakui dan minta rajam. Tapi cukup dia bertaubat, dianjurkan dia bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada yang menyaksikan 4 orang, dia kena rajam. Tapi biasanya tidak pernah ada yang menyaksikan 4 orang. 1 orang cuma, 2 orang. Yang 2 orang ini datang ke pengadilan, saya melihat dia berzina. Mana saksi? Kami berdua. Oh, sini lu. Kena cambuk 80 kali. Meskipun berzina. Itu. Jadi tidak main-main juga masalah hukuman-hukuman nih jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi salat taubat ini biasa kita kerjakan kami di sendirian jam 3. Salat duduk, salat taubat, salat tahajud, salat hajat. Setiap hari dikerjakan. Kalau salat taubat dalam kajian kita ini, dia tidak dianjurkan setiap hari, Bu. Dia sesekali saja. Kalau dalam fikihnya tidak setiap hari. Cuman bukan pula saya bilang berdosa tiap hari, tidak juga. Cuman dia ni sesekali saja dalam perkara-perkara yang itu dosanya ini. Lihat nih. Salat taubat tidak disyariatkan kecuali seseorang sedang dalam proses bertaubat. Artinya salat taubat hanya dilakukan sesekali, tidak dilakukan tiap hari sebagaimana umumnya salat sunnah rawatib, qabliyah, ba'diyah gitu. Saya bukan pula melarang ya, cuman ini salah satu salat yang ketika dilakukannya itu adalah di saat orang dalam proses taubat, dia ada salah apa gitu berat, itu salat taubat gitu. Iya betul. Nah, jadi gini, berbeda dengan kita istighfar setiap hari dan taubat tiap hari memang dianjurkan. Kalau untuk taubat tiap hari dianjurkan. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Itu tiap hari dianjurkan. Itu zikirnya. Kita berdoakan, Pak, Allahummaghfirli dzunubi wa li tiap hari memang. Tapi untuk sholatnya, jadi kan di awal tadi kita bedakan. Kalau untuk taubat itu wajib. Untuk sholat taubat itu sunnah. Itu satu dulu. Untuk yang sifatnya kita setiap hari dengan lisan, ya Allah ampunkan saya hari ini, ampunkan, bahkan kita sebelum tidur ya Pak dianjurkan taubat, itu setiap hari. Tapi yang sholatnya tidak seperti itu, berbeda. Bayangkan, untuk hukum taubat wajib, untuk sholat sunnah taubat sunnah, tidak wajib. Kalau misalnya taubat wajib dan status sholat juga harusnya kan juga wajib, tapi nggak wajib, dia sholat sunnah. Ini kategori sholat sunnah, berbeda dengan sholat rawatib. Dia memang tiap hari qobliyah subuh,
ba'diyah zuhur, qobliyah zuhur. Cuman sekali lagi saya juga bukan berarti bilang tidak boleh, tapi dalam keterangan fikihnya saya baca dia tidak tiap hari, sesekali saja. Terkait dengan dosa yang memang berat dan waktu itu kita dianjurkan taubat. Seperti orang diantaranya mungkin Bapak Ibu dia melakukan satu pembunuhan, atau dia berzina, atau dia melakukan riba, itu mungkin dia seperti itu. Tapi kalau yang taubat tiap hari ya Pak, kita bahkan Nabi itu setiap hari istighfar 70 sampai 100 kali. Kan tak ampun sama Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Kalau nih di bawah saya buat nih, kalaupun tiap hari kita berzikir dan zikir itu kita lafazkan ucapan taubat dan sejenisnya, dan ini enggak apa-apa tiap hari. Di sholatnya beda. Ya, tapi bukan berarti saat haram kita taubat tiap hari. Kalau dibaca fikihnya dia sesekali saja, kayak gitu. Kalau sholat tahajud tiap malam, bagus tiap malam. Tidak kita kesampingkan wajib tadinya Ustaz. Tadi kita katakan masalah bahasannya itu lagi. Cuma kita laksanakan, kita ada bangun, kita laksanakan salat taubat, ya, jadi menjadi rutinitas layaknya seperti rawatib qobliyah ba'diyah, dia tidak seperti itu. Tidak anjurannya demikian. Kalau yang sholat tahajud itu kan dah paket sehari ya. Sholat qobliyah ba'diyah paket sehari juga kan. Nah, yang taubat, sholat taubat tidak seperti itu tipe sholatnya. Nanti itu. Jadi itu yang kita dapatkan keterangannya. Kemudian tata cara salat 2 atau 4 rakaat tadi dalilnya. Kemudian salat taubat sendirian, tidak berjamaah. Kita berjamaah yuk, biar banyak pahala kita berjamaah yuk. Berusaha nih kan, berusaha semua, ayo. Tidak ada kayak gitu, dia sendiri aja. Kalau rame-rame ketahuan maksiatnya, habis maksiat nih. Jadi memang kesannya tuh habis maksiat berat gitu. Nah, jadi sendiri dia, tidak berjamaah, ya. Ya kan? Luruskan, enggak perlu kayak gitu. Karena itu Bapak Ibu ya? Kesan orang yang sholat taubat itu kan memang lagi bermaksiat ya. Kalau dia berjamaah tuh ketahuan, malu kan? Nah, jadi memang kesannya demikian. Kemudian banyak istighfar selesai sholat taubat. Astagfirullah. Banyak-banyak. Wa inni laghafar liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Allah mengatakan dalam surat Thaha ayat 82. Banyak-banyak istighfar. Astagfirullah. Banyak-banyak istighfar. Kalau Bapak Ibu hafal doa Sayyidul Istighfar itu paling bagus. Ya Pak ya, hafal Bapak nak? Oh, ibu-ibu yang banyak hafal. Bapak hafal juga. Cuman dia perwakilan ibu-ibu nanti. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau boleh tahu Ibu hafalnya sejak kapan ini? Hah? Oh, Ustaz Latif luar biasa. Ustaz Latif jadi bos besar sekarang, jual kue dia. Bos kue berhasil Ibu. Kata beliau sama saya, kayaknya kalau di Bekasi ini cari duit cocok nih katanya. Kalau untuk jalan-jalan ke Bukit Tinggi gitu. Kalau tinggal di Bukit Tinggi kurang cocok kayaknya. Saya ke rumah beliau. Pokoknya kalau ke sana nanti ke rumah lagi. Bapak udah ada jumpa belum ya? Belum ada ya Pak ya? Bapak belum ada jumpa ya, Ustaz Latif. Dai dia di sana di Jawa, di Bekasi jadi ustadz ya kan. Luar biasa. Tidak ada ayat tertentu, itu Bu, tidak ada ayat tertentu. Ibu mainkan kul boleh. Kul 1, kul 2, kul 3, kul 4. Katanya kul ini kan 4. Kul kafirun, kul wahad, kul falaq, kul zu birabinah. Tinggal pilih saja. Ya. Nanti terakhir inna atau inna juga boleh juga, enggak apa-apa. Kemudian setelah kita bermaksiat, salat taubat nih Pak, kita banyak-banyak sedekah. Banyak sedekah. Karena sedekah itu kan menghapuskan dosa dan mendinginkan kuburan. Nah, dulu ada namanya sahabat Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini enggak ikut perang Tabuk. Yang enggak ikut perang Tabuk itu 80 orang. Cuman datang ke Nabi takut dimarahin Nabi. Sebagian ada yang mengatakan, Nabi kami alasannya begini-begini. Oke, alasan kalian saya tidak tahu ya, tapi hati kalian Allah tahu ya. Ada 3 orang jujur sejujur-jujurnya. Kami Rasulullah waktu itu memang lale-lale ketinggalan kami perang Tabuk. Ada namanya Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah, Ka'ab bin Malik. Apa yang terjadi setelah dia jujur kepada Nabi?
Maka mulai hari ini tunggu aja ya, Allah mendatangkan keputusannya kepada kalian bertiga. Jujur nih, pokoknya mulai hari ini jangan ngomong sama orang bertiga nih. Semua penduduk Madinah tidak boleh ngomong. Itu hukumannya, karena tidak ikut perang Tabuk. Menyesal mereka, datang ke masjid, didiamkan semua orang. Istrinya pun disuruh pulang ke rumahnya masing-masing. Tinggal sendiri, masak bapak itu sendiri di situ. Tidak ada kawan ngomong. Ka'ab bin Malik awalnya sedih kali, dipikirnya dia sendiri aja. Rupanya ada kawan lagi berdua. Jadi dibiarkan, hukumannya dihajar. Hajar itu diboikot 30 hari awalnya. Kemudian datang lagi perintah dari Allah, tambah 20 hari. 50 hari didiamkan di Madinah. Orang semua bicara, mereka didiamkan. Tidak boleh, istri nggak boleh ngomong, anak nggak boleh ngomong, kawan nggak boleh ngomong, keluarga nggak boleh ngomong. Karena nggak ikut perang Tabuk sama Nabi SAW. Kalau nggak ikut perang Badar tidak apa-apa, karena dia Ka'ab bin Malik pun tidak ikut perang Badar, tidak ada hukuman dah. Tapi perang Tabuk dihukum. Kenapa? Karena perang Tabuk diumumkan dan butuh lawan Romawi. Kalau perang Badar tidak niat perang awalnya, cuman menghadang kafilah Abu Sufyan aja. Rupanya ngajak perang. Terkejut para sahabat, tidak persiapan. Jadi tidak berdosa. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Ka'ab bin Malik selesai dia hukumannya 50 hari diboikot, dan tentunya beliau melaksanakan ibadah dan salat. Ketika itu Nabi SAW memerintahkan, amsik alaika ba'da malika fa khair laka fa inni umsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Jadi apa kata dia? Ya Rasulullah, inna min taubati an khali min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih. Qala Rasulullah, amsik alaika ba'da malika fa khair laka. Ya Rasulullah, sebagai tanda taubatku, aku lepaskan hak milikku, hartaku semua. Aku mau sedekahkan semua hartaku di jalan Allah dan Rasul. Kata Nabi, tahan sebagian dari hartamu, karena akan berguna nantinya. Kemudian kata Ka'ab, aku masih punya bagian hartaku dari rampasan perang Khaybar ya Rasulullah. Di intinya habis dia taubat kepada Allah, dia bersedekah sebanyak mungkin. Nah, jadi Bapak Ibu memperbanyak sedekah setelah kita bermaksiat tadi. Rupa maksiatnya mencuri pula, ya kan? Sedekah pula. Nah, itu lain lagi. Ambil yang sedekah itu yang halal ya. Yang curian itu balikkan. Kemudian sah dikerjakan kapanpun. Bahkan kata para ulama di waktu terlarang pun boleh. Habis asar, habis subuh. Memang waktu itu pula dia bermaksiat, silahkan, tidak apa-apa. Kemudian berusaha khusyuk dalam solat karena teringat dosa yang baru saja dia lakukan. Jadi khusyuk karena teringat dosa yang baru saja dilakukan. Jadi memang jamaah ini lebih kepada kaitannya maksiat yang kita menganggap ini berat gitu. Kalau setiap hari ya mungkin tidak larangan juga ya, tapi kalau dilihat memang kaidahnya seperti itu untuk sholat taubat ini. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, ada sholat taubat? Ada juga. Cuman ya kalau lah hal-hal yang sifatnya menurut saya nih berat gitu. Ya ringan-ringan juga sebenarnya. Cuman kayaknya enggak inilah kita gitu. Nah itu minta ampun sama Allah tuh. Ini jarang Bang, jarang. Kan Ustaz agak jarang maksiat katanya. Cuman sekali maksiat kena ngeri-ngeri juga katanya. Kadang Ustaz ini lain maksiatnya Ustaz. Yang di TV-TV itu parah Ustaz tuh. Ya semoga itu Ustaz yang lain tuh Bu. Itu ustaz-ustaz yang mengajak ke neraka. Semoga kita ini ustaz-ustaz yang ngajak betul-betul ke surga. Karena kan dalam hadis di akhir zaman akan ada duat-duat, yaitu penyeru-penyeru, dai-dai yang mengajak ke neraka, kata Nabi, di akhir zaman. Nah, semoga kita terlindung darinya. Kenapa demikian? Karena mereka cinta dunia, hubbud dunia. Makanya kita ini kan dianjurkan hidup sederhana. Kalau kita hidup sederhana, itulah keimanan. Boleh hidup mewah, tapi jangan berlebihan, bukan karena sombong. Kemudian pastikan duit udah berlebih-lebih, itu bolehlah. Dan jangan sombong, dan jangan tenggelam dalam dalam kemewahan. Karena kalau kita udah biasa mewah, nanti kita mudah mengeluh Bu, ya. Mudah mengeluh, ya kan? Coba lihat yang orang-orang yang hidupnya mewah, rumahnya ini segala macam, itu mudah mengeluh itu. Sikit aja udah pusing dia. Kalau kita, orang pusing lihat kita. Ya kan Bu? Jadi kemewahan itu mesti susah, bikin susah hidup. Kalau saya simpulkan. Jadi kalau beli jam tuh enggak usah yang 2 miliar. 100 ribu, 200 ribu kan sama-sama kuning. Wih, mantap jam murah nih saya bilang. Jam yang apa itu cuma 10 real saya bilang.
50.000. 3 tahun saya pakai ceramah mantap 50.000. Yang kawan 2 juta. Sama ya jamnya. Jam 12 sama saya bilang. Jam 1-nya sama. 2 juta enggak usahlah. Bukan pula dosa. Emang duitnya banyak. Kalau kita kan enggak. Tapi ada yang beli jam sampai 2 miliar itu berlebihan saya rasa. Ya. Itu sama-sama aja itu. Jadi jemaah, begitulah pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga menambah pengetahuan kita tentang khususnya fikih salat taubat. Rasa enggak ada pertanyaan ya, Pak? Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada Bapak Ibu mau infak kepada saudara kita di NTT, saya membuka peluang untuk itu karena tim kita ada yang turun ke NTT untuk ngasih bantuan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang dah ni.